اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Perumahan Karangsari Permai, Al-Mukarram Al-Ustadz Kurnia Alam Syahrahab. Mudah-mudahan Ketua BKM kita senantiasa dalam limpahan nikmat sehat wal afiat dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati dan yang saya muliakan ayahanda kami, orang tua kami, Ketua Amaliyah Karangsari Permai, atau yang mewakili yang tadi telah menyampaikan kata-kata sambutan yang amat luar biasa. Mudah-mudahan ayahanda kami senantiasa pula Allah berikan nikmat sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama, hadir bersama-sama kita Ibu Lurah, Kelurahan Tampung Nabolon, Kecamatan apa ini, Bu? Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Luar biasa Bu Lurah kita ini akan Pak, duduknya di belakang. Padahal beliau ini pemimpin kita. Kita doakan mudah-mudahan Bu Lurah kita pula Allah berikan nikmat sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang telah menyampaikan sambutan kepada kita bersama tadi terkait pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai. Mudah-mudahan Bapak Ketua Panitia Pembangunan pun senantiasa dalam limpahan nikmat sehat wal afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak, tuan-tuan guru saya, segenap para alim dan para ulama, para asatidz yang berkesempatan hadir di malam hari ini. Abang anda kami, Abang Awan, sehat mudah-mudahan, insyaallah. Al-Mukarram Ustaz Awal bin Nasr, mudah-mudahan beliau senantiasa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, segenap jemaah majelis maulid yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu karena memang aku pun tak tahu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan limpahan nikmat sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai dan yang kami banggakan, remaja-remaja Islam Masjid Al-Ikhlas Perumahan Karangsari Permai yang telah menjadi motor pelaksanaan peringatan Maulid Nabi kita malam hari ini. Mudah-mudahan adinda remaja-remaja Islam Perumahan Karangsari Permai Masjid Al-Ikhlas senantiasa Allah berikan istiqamah dalam nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami cintai dan yang kami banggakan, anak-anak kami yang tak bisa diam, yang dari tadi debar-debar menunggu hasil pengumuman pemenang, ya. Jadi kalau dibilangnya ceramah Ustaz ini acara yang ditunggu-tunggu, kurasa enggak. Aku pun harus tahu diri juga. Yang ditunggu-tunggu anak-anak ini adalah pengumuman pemenang perlombaan azan dan hafalan surah. Ya kan, Pak? Tengoklah anak-anak ini Bapak Ibu jemaah, semangatnya luar biasa. Optimismenya luar biasa. Ada yang pecinya mereng-mereng kan, Bu. Udah gak yakin menang dia mereng-mereng. Ada yang masih rapi, mudah-mudahan menang itu. Jadi tadi Ustaz dapat bocoran juga dari Pak Ketua BKM. Semua nanti peserta ini rupanya dapat nomor. Dapat nomor.
kalau menang belum tentu. Kalau nomor dapat Ustaz ya. Semangat anak-anakku sekalian. Ustaz pun ceramah nggak lama-lama lah. Tahu dirinya. Ini mulai naik jam 9.15 ya Ustaz ya. Ini kecepatan. Insya Allah 11.15 siap aku. Tahan ibu, tahan. Aku nggak tahan lama. Ibu enak duduk, aku berdiri sini dia kena setam. Tapi nggak apa-apa, aku udah minta kursi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan syukur kita kehadiran Allah Taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita bersama. Yang utama nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang tetap istiqamah dengan nilai keimanan dan keislaman di sepanjang hidup dan kehidupan kita, hingga pada akhirnya Allah tutup akhir hidup kita bapak dan ibu dalam keadaan akhir hidup yang husnul khatimah di hadapan Allah. Selanjutnya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, malam hari ini yang ringan langkah terasa, yang kemudian terpanggil hatinya untuk datang beramai-ramai di Masjid Al-Ikhlas Perubahan Kalisari Permai ini untuk bersama-sama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jemaah yang sudah ringan langkahnya kembali, yang sudah ikhlas untuk sama-sama kita duduk mengaji di sini, mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ngaji ini pun santai-santai aja. Ya Bapak Ibu, aku pun ceramah enggak mau kaku-kaku kali Bapak Ibu, tenang-tenang aja kita di sini. Kalau udah capek proses cakap, aku siap sendiri nanti ya kan. Kalau ibu nggak tahan, tambah tangan aja. Ustaz nggak tahan gitu. Itu mau jadi tenang-tenang aja kita di sini aja. Buat aja seolah-olah ibu bapak ini sedang berada di taman-taman surganya Allah. Kan gitu ya kan Pak? Iya. Buat aja seolah-olah hidupnya ibu ini sedang duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang hadir di majelis-majelis ilmu itu kata Rasulullah, mereka adalah orang yang sedang menikmati taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu kan ibu? Iya. Jadi kalau duduk di taman kan ibu bebas. Kalau ibu jalan-jalan ke taman bunga, kan ibu bebas ngapain aja di situ. Kalau ibu rasa duduk berdiri, kan di situ nggak apa-apa, nggak apa-apa. Capek ibu berseros, orang jual ibu menang nggak marah, silahkan aja, nggak apa-apa. Udah malam-malam ya kalau orang tua dia kalau dengan ceramah selama kalau biasa itu apa ibu cuma cuma duanya sakitnya. Kalau nggak asam urat sakit pinggangnya nggak apa. Kalau udah mulai ngantuk, tidurkan aja. Aku pun nggak apa. Nggak apa. Nggak pernah bapak ibu jemaah saya kalau ngisi pengajian ibu apa? Kalau pernah mengisi maulid bapak ibu jemaah mengisi acara-acara besar. Kalau ada kiranya jemaah mau tertidur, aku nggak apa. Betul. Cuma aku tanda ya. Kalau masih 2, 3, 5 orang yang tidur di sini nggak apa-apa bapak ibu. Tapi kalau semuanya kalian tidur dan ceramah masuk pulang. Tapi lagi ceramah lagi bapak ya. Jadi tenang-tenang aja bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di majlis maulid kita pada malam hari ini. Amin Allah ya rabbal alamin. Selawat bertangkai salam sama kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang layak mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi Pak Ketua BKM Al-Ustaz Kurnia tanya sama saya, Ustaz, kira-kira Kang Musa itu orang apa? Kan gitu kan. Jadi kita kenalan dulu aja ya Bu ya. Ya, ini kan masih rapi ya waktu kita yang Ustaz. Anak-anaknya belum pangsalan masih tenang kita sih. Nanti kalau kita tengok ada pada tidurnya kita siap. Tahu ibu jemaah. Habis ini kita Musa. Kang Musa itu sebenarnya orang apa? Orang Melayu. Bapak Ibu jemaah. Aku orang Melayu Bapak Ibu. Kalau tempat lahir saya di Kota Pangkalan Bandan, kabupatennya Langkat. Kalau provinsinya masih sama Pak, Sumatera Utara. Sama, Bapak aja Pak. Jadi kalau ibu pernah jalan-jalan, Bapak pernah main-main ke Silang Pak, Tanjung Pura, jangan Pak. Ziarah ke makam Syekh Abdul Wahab Rahman Al-Khalid Al-Aksabadi. Itu kampung ayah saya di Silang, Ustaz.
Jadi aku merantau kemari Bu, ke Campak kemari, pernah enggak tahu tak pernah bisa sampai di Siantar ini. Ustaz di Siantar tinggal di mana? Aku jauh Bu, aku tinggal di Turki. Jauh. Turki luar negeri Ustaz? Bukan. Tojai Baru belok kiri. Jadi kalau ceramahnya Bapak Ibu jemaah, biasa orang kenal saya itu Ustaz Turki, kata orang pikir orang Turki, orang betul enggak? Rupanya orang Tojai. Ibu bapaknya dimuliakan Allah. Jadi kalau orang Melayu ini Bapak Ibu jemaah identiknya kan pakai mantan pantun ya kan Pak? Suka mantan pantun ya kan? Bu Lurah tadi pakai pantun ya? Tak mandi pantun Pak ya. Ya kalau cerita sama orang Melayu Bapak Ibu cerita mantan pantun bisa Pak? Karena kalau untuk orang Melayu ini yang paling cocok pekerjaan sama dia dua ya. Kalau enggak jadi tukang antar pengantin, dia jadi ustaz. Paling cocok itu ustaz. Tukang cakap, kata orangnya kan Pak. Jadi kalau ajak pantun-pantunan Bu, aku tahan ya. Sampai jam 11 aku bisa pantun jadi Pak. Kita coba ya Pak ya. Ya, itu ya. Biar enggak tenang kali pengaji itu. Tapi kalau kita tengoknya ustaz wajah-wajah jemaah kita nih, wajah-wajah orang kuat iman semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Kata Imam Qurtubi Bapak Ibu jemaah, satu di antara ciri orang yang kuat iman itu Bapak Ibu adalah orang yang indah kalau dipandang wajahnya. Tadi aku perhatikan jemaahnya, enak-enak dipandang wajahnya Bapak Ibu. Insya Allah kuat imannya kan Pak? Iya, amin ya rabbal alamin. Kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu jemaah, ciri-ciri orang yang kuat iman itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, bisrufi wajhihi wa qalbuhu fi huzunihi. Kalau orang kuat iman kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang senantiasa menampakkan raut wajah yang penuh dengan kebahagiaan, walaupun terkadang hatinya berada dalam keadaan duka. Jadi kalau ibu bisa menunjukkan wajah yang selalu nampak bahagia Bu, seolah tak ada masalah dalam hidup ibu, seolah tak nampak masalah yang sedang menerpa bapak dan ibu jemaah, itu kata Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang kuat imannya di hadapan Allah. Lihat. Jadi Bu, kalau pergi wirid, kalau ada masalah di rumah jangan bawa wirid Bu, tak izin ya. Jangan Pak. Kalau lagi gaduh nyawa, lagi selisih paham sama orang rumah ya kan Pak. Jangan bawa ke wiridan Pak, hancur itu orang Pak. Gak suruh dia sama suaminya wirid bermomot aja ucap dia. Ditegur kawan, apa kabar ucap? Dia mau takut atau nanti. Pak buat iman Bu. Kalau orang buat iman itu Bapak Ibu supaya hebat apapun masalah dia, nggak nampak dari wajahnya, selalu senyum. Siapa orang tak punya masalah? Coba tunjuk tangan Bapak Ibu. Kalau ada orang bilang masalah aku tak punya masalah, oh tak ada. Hidup ini semua masalah Bapak Ibu kan? Kalau Ustaz kan nggak ada masalah, siapa bilang? Demi Allah, aku tak bohong. Semalam aku ceramah ketukaran perlu sama Polri. Apa Ustaz? Ketukaran kan? Apa nggak masalah juga itu? Keluar masjid ya? Iya. Siapa aku pulang Pak? Siapa pulang ceramah dari kamu? Ini ceritakan di sini. Aku buka langsung tadi Pak. Aku baca. Ini aku pikir jangan Pak. Gawat ini Pak aku pikir Pak. Aku telepon enggak? Telepon malu ya Ustaz ya kan? Udah lah. Kita kita bilang. Enggak berapa lama kan panitia Ustaz amplopnya salah katanya gitu Pak. Amalan ini jangan salah amplop, tak tolonglah Pak Ketua. Doang ini. Nyebut-nyebut dia kan Ustaz. Tanya aku jemput Pak. Ustaz, aku ke rumah ya Ustaz. Tak malah ke rumah Pak, apa-apa. Aku aja datang. Aku bilang gitu ya kan. Oh iya. Datang saya tadi sore Bapak Ibu di rumah. Bukan amplop. Malu juga jangan Ustaz. Tapi sudah berjanji ya kan Pak. Bukan juga lah. Berangkat aku tadi sore Pak. Udah buka terus kamu. Wajah Pak. Bapak Ibu digunakan Allah. Ini mengingatkan aja. Jangan kejadian kamu. Hancur kita. Ya Bu ya. Ustaz paling banyak masalahnya. Kadang-kadang ya jemaah suka ngomong sama Ustaz banyak. Awak diundang isi pengajian, ini jadi dengan Ustaz. Bisa Ustaz habis isi pengajian? Bisa. Hari apa Bu? Nanti hari Jumat ya Ustaz. Jam berapa? Jam 2:30 Ustaz. Ya insya Allah khair. Datang saya Bu. Tak bilang. Jam 2 Pak udah ditelepon sama jemaah. Ustaz di mana posisi? Ya masih di rumah aku bilang. Baru siap sholat Jumat. Ustaz kenapa nggak datang? Tapi jam 2:30 janjinya. Ustaz, udah kumpul jemaahnya katanya Pak. Ya Allah, aku pun karena takut Bu ya kan. Kubalap lah kereta Ustaz. Kadang-kadang melumpat-lumpat batok kereta dia kan. Begaduh helm sama kepala. Sampai di lokasi acara Ustaz orangnya baru 5-6 orang aja. Loh, mana yang mau bilang?
Ya Allah Bu, bilangnya kok sampai hati kali ini ya Bu? Enggak, maksud kami kalau Ustaz datang kami tenang ya. Untung kau udah mati gue kan. Kalau aku jatuh jadi saya minta tanggung. Biar udah aja kan. Banyak masalah kita Bapak Ibu jemaah dimulakan Allah. Tapi orang yang kuat iman kata Imam Ali bin Abi Thalib tak nampak tahu masalah tubuh di wajahnya. Sekarang kan terbalik orang. Banyak orang yang hatinya dalam keadaan gembira, mukanya pura-pura sedih. Itu paling banyak sekarang. Rupanya takut dipinjam 100 memang. Apa dia? Gimana Pak? Macam Pak? Berat kali. Gawat katanya ya Allah. Padahal baru laku tanahnya. Baru masuk orang ke rumah kontrakannya, ditanya, tahu dia bilang. Dipasang nyala muka sendiri kan Pak. Ini Bapak Ibu jemaah di bulan Allah. Jadi kita upayakan ya Bu ya. Mau berapa lama pun aku ceramah muka Ibu senyum aja. Tolong senyum aja Bu ya. Tenang aja, santai saja. Insya Allah menandakan kita orang yang kuat iman. Kemarin Pak, ini kejadian Ustaz. Itu di Batang Kuis, ada orang yang gak kuat iman Bapak Ibu jemaah. Ada masalahnya, banyak utangnya. Dia buatkan hidupnya untuk diakhirkannya dalam keadaan bunuh diri. Nah ini ngeri Ustaz. Nah, rasa-rasanya gak sanggup lagi yang menimpa masalah yang datang sama Bapak Ibu jemaah. Bebannya terlalu kuat dia rasa, gak ada jalan keluar lagi. Iman tipis Bapak Ibu jemaah. Batin dia elok mati aja. Akhirnya Bapak Ibu jemaah dia putuskan untuk bunuh diri. Boleh dia di dalam kereta api Bapak Ibu. Dibalikkannya badannya. Gak ada yang tahu, istrinya gak tahu, anaknya pun gak tahu, keluarganya gak ada yang tahu. Yang tahu cuma ada petani 2-3 orang lagi nangkul di ladang Bapak Ibu jemaah. Ditemuin kuat boleh di dalam kereta api Bapak Ibu jemaah. Tiba masanya lewat dengan kereta api Bapak Ibu jemaah. Dihantam sampai boom. Tapi nggak mati. Itulah kalau Allah bilang belum ajal dan belum nggak mati. Kok bisa nggak mati Ustaz? Rupa-rupanya dia salah rel boleh. Salah rel. Yang lewat kereta api Kuala Namu, dia boleh tidak tinggi Pak. Ya nggak mati. Salah rel sana kan? Kereta api ke kanan dia tidurnya di kiri. Lahirnya matinya nggak Pak? Di Pau-Pau orang sekecamatan ya Pak. Memang longor Pak. Mau mati kan juga bodoh dia salah kata. Ya inilah Bapak Ibu jemaah dimulakan Allah. Jadi ini kita jaga diri kita Bu. Kalau banyak bermasalah, jangan cepat-cepat bunuh diri, jangan. Karena ada juga jemaah saya Bapak Ibu jemaah, Pak. Datang ke saya sebenarnya Ustaz boleh curhat katanya. Boleh Bu. Silakan Bu curhat apa. Tapi nanti aku curhat Ustaz ya. Kalau udah pada pulang nanti jemaah miripnya aku malu. Oh boleh tak apa-apa. Begitu pulang jemaah Bu, isi ibu tadi depan saya nangis Ustaz. Nangis, berinang air mata. Oh Ustaz, kenapa Ibu? Aku bilang. Coba Ustaz pikir aku kurang apa Ustaz? Katanya dalam hati kurang apa Ibu? Aku pikir aja. Tengok mukanya kurang putih ini kan kamu tinggal baca. Tapi tak aku bilang. Kenapa Ibu tak bilang Ustaz? Sampai yang tinggal laki gitu Ustaz. Kenapa laki Ibu? Pipi dia lain Ustaz sama janda beranak Ustaz. Ini kan masalah ya kan? Masalah. Tapi kan masih ada imannya Bapak Ibu jemaah. Masih mau dia bertanya sama Ustaz. Tidak ada bikin kedukun. Tidak ada melarikan imannya itu Bapak Ibu jemaah ke hal-hal yang mendatangkan nilai kemusyrikan di sisi Allah. Tidak dia bertanya. Jadi aku bilang sabar Ibu, insya Allah buat amalan. Mudah-mudahan nanti lagi Ibu pulang. Kan gitu Bu ya katanya. Kalau enak alasan bilang sabar aku tahankan katanya. Aku bilang apa lagi aku bilang. Apakah harus bilang wow? Itu bilang gitu ya. Nggak nanggung juga. Oke Bapak jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita ada salawatan belum? Belum Ustaz? Yuk kita salawatan dulu ya Bu ya. Ini kan Maulid Nabi nih. Kita salawatan dulu Bapak Ibu jemaah Allah. Anak-anak Ustaz. Tenang dulu. Kita salawatan dulu. Ustaz ceramah enggak lama-lama. Insyaallah 1 jam selesai kita selesaikan Ustaz. Enggak lama-lama kita. Tidak sempat ikan gabus. Boleh cepat asal bagus. Kalau ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus itu bahaya juga ya Ustaz. Nanti dibilang orang gaji buta Ustaz, aku cepat aja enggak. Bolehlah cepat ceramah asal bagus. Ikan mujair ikan sembilang siap cair kita pulang ya. Ayo Bu, kita salawat dulu yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abnani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Nah, boleh duduk ya saja. Izin ya Bapak Ibu ya, duduk ya. Nah, beri anak kita ngaji. Baik. Ustaz, kalau kita berselawat itu bagus pakai kalimat sayyidina atau nggak usah pakai kalimat sayyidina? Nah, ini kan kadang-kadang banyak orang yang di pengajian-pengajian ya kan Ibu ya. Kira-kira selawat itu Ustaz bagus kalau pakai sayyidina atau tidak? Tadi di awal tadi Bapak jemaah dimuliakan Allah kita kan selawat badar tuh. Selawatnya kan banyak model itu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah selawat badar. Tadi selawat syifa, selawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidin. Ada kalimat sayyidina. Ada selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai sayyidina. Jadi jawabannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, antara berselawat dengan padanan kalimat sayyidina atau tidak sama sekali, dua-duanya bagus. Ya Bu ya, dua-duanya bagus. Orang yang mau berselawat dengan kalimat sayyidina bagus, yang tak pakai kalimat sayyidina pun bagus. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Tapi kata Ki Haji Sirajuddin Abbas dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berselawat dengan kalimat sayyidina dia dapat dua pahala. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, dapat dua pahala. Kalau selawat dia tidak pakai kalimat sayyidina, dia hanya dapat satu pahala. Kalau dia pakai kalimat sayyidina, dua pahala dia dapatkan Allah. Yang pertama, dia dapat pahala selawat kepada Rasulullah. Yang kedua, dia sudah dapat pahala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan selawat ini kan banyak, ya kan Ibu ya kan? Ya kan Pak? Sekarang kalau mau cari lirik selawat itu paling gampang di handphone masing-masing. Kenapa sepenting kita berselawat? Kita bilang kita cinta sama Nabi Muhammad, Bapak Ibu jemaah. Ya kan? Kita mengaku dia adalah umat Rasulullah yang paling utama kita, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita katakan kita cinta kepada Rasulullah, yang pertama perbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya. Jadi terserah Ibu mau selawat yang mana. Ada selawat dari Ustaz Jeffrey Al-Bukhari almarhum Ustaz, ya kan? Yang dia buat itu sebenarnya liriknya lagu maksiat Pak. Tapi karena beliau kreatif, almarhum itu, dia buat lirik yang tadinya lagu maksiat jadi lirik lagu selawat Bapak Ibu jemaah. Dan itu digemari orang. Ibu pernah dengar lagu ini? Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afataya jiratal alamin, ya Allah ya uhailal judi wal karami, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Nabi Allah. Pernah dengar lagu itu Bu? Tahu Ibu lagu apa sebenarnya? Lagu apa itu? Lain aku sih. Bapak jemaah. Kita dengarnya nggak suka itu Pak. Tapi ketika itu berubah menjadi lirik lagu selawat, bermanfaat kepada Bapak Ibu jemaah. Itu malah orang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada Bapak yang dimuliakan Allah, kita ini kumpul di sini karena apa? Kita datang ke majelis maulid ini karena apa? Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi umat yang menyatakan dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia hendaklah selalu memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di majelis-majelis maulid. Ini kan luar biasa Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah.
Tapi kadang-kadang ada juga orang yang sampai hati Pak bilang maulid ini bid'ah, ya kan? Jangan Ustaz. Ada orang kadang-kadang sampai hati Pak dibilangnya maulid ini bid'ah. Enggak pernah dibuat di zaman Nabi. Dan maulid masuk neraka. Mau dengar gitu jambakan aja untuk itu. Pahala kadang-kadang. Sampai hati dia tuduh orang yang datang ke maulid ini masuk neraka. Mau yang disuruh masuk neraka gara-gara maulid? Yang enggak lah. Kalau ibu yang dengar ceramah masuk neraka, apalagi yang ceramah di sini neraka paling panas saja. Jelas lah. Aku udah ceramah dari mangkok lagi kan, neraka lah, kan? Bapak yang dimuliakan Allah. Ada yang bilang kayak gitu. Gak paham dia itu Pak, gak paham dia. Gak paham dia. Karena banyak orang yang ngerti dan kita paham Bapak Ibu jemaah juga. Banyak orang tahu dan kita paham kadang-kadang. Tengoknya maulid aja ini maulidnya, tapi isinya apa rupanya maulid Nabi? Bacaan Al-Quran, ya kan Pak? Ya. Salawat, tausiah, nasihat untuk kita bersama Bapak jemaah doa yang baik di sini. Nah, ini karena kita cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kita sama Nabi Muhammad dan Bapak Ibu jemaah. Kalau maulid Nabi kita 40 hari 40 malam suntuk Bapak Ibu jemaah enggak berhenti di masjid, ya Pak ya. Kalau kita buat maulid arba'in kita bikin 40 malam suntuk kita berceramah di sini Bapak Ibu jemaah. Undang Ustaz. Berganti-ganti 40 hari 40 malam kita buat. Belum lagi kita musbah. Belum lagi bisa disamakan dengan cintanya Rasulullah kepada kita selaku umatnya Bapak Ibu jemaah. Loh. Satu kisah Bapak Ibu jemaah. Pernah Nabi Muhammad ibu bapak ya dalam keadaan duduk menangis Bapak Ibu jemaah. Ini cerita maulid masuk kita ya Bapak Ibu ya. Maulid kita lagi. Pernah Rasulullah SAW lagi duduk sendiri pun menangis Rasulullah Bapak. Menangis Nabi. Keluar air mata Rasulullah ibu bapak sampai bergoyang arsy Allah Taala. Goyang arsy Allah. Itu Allah katakan sama malaikat Jibril, ya Jibril kata Allah, turun dulu kau ke dunia kata Allah. Coba tanya dulu kenapa kekasih itu dalam keadaan menangis kata Allah. Kenapa kekasih itu bersedih kata Allah Taala. Tanyakan Jibril kepada Muhammad, kenapa dia sedih kata Allah. Kenapa dia menangis? Ustaz, Allah nyuruh Jibril nanya apa Allah nggak tahu? Bukan Allah tak tahu, Bapak Ibu. Allah Maha tahu. Tapi Allah mau ngasih tahu kepada kita di Bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Betapa besar rupanya cinta Nabi Muhammad kepada kita di Bapak yang dimuliakan Allah. Tanyakan Jibril kata Allah, kenapa kekasih itu menangis? Turun malaikat Jibril Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Ya Muhammad, Allah berkirim salam kepada engkau. Dan Allah bertanya, apa yang menyebabkan engkau hari ini menangis ya Muhammad? Kata malaikat Jibril. Sampai arsy Allah berguncang kata malaikat Jibril Bapak Ibu jemaah. Nabi Bapak Ibu jemaah jawab, ya Jibril, aku teringat kepada saudaraku Isa bin Maryam kata Nabi Muhammad yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Maidah 118 yang artinya Nabi Isa itu berlepas tangan tentang urusan umatnya Bapak Ibu jemaah. Sebelum Nabi Isa diangkat kata Rasulullah, dia berlepas tangan tentang urusan umatnya di hadapan Allah. Walaupun umatmu dikau azab Allah karena dosanya, azablah karena mereka berdosa kata Nabi Isa. Kalaupun kau ampunkan mereka ya Allah, kau ampunkan karena Maha Rahman dan Rahim ya Allah kata Nabi Isa. Lepas tangan Bapak Ibu jemaah Nabi Isa terhadap umatnya di hadapan Allah. Ini yang menyedihkan kata Nabi Muhammad. Sedang aku kata Rasulullah ya Jibril, aku adalah yang paling cinta terhadap umatku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku yang paling cinta sama umatku kata Nabi, dan aku tak mau berpisah dengan umatku di dunia ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan jaminan untuk umatku di hadapan Allah. Ada yang lebih cinta sama kita selain Nabi Muhammad bu? Ada yang bu? Ada yang lebih sayang sama kita Pak selain Nabi Muhammad Pak? Tengok. Mau sakaratul maut punya Bapak jemaah saat sakaratul maut Nabi Muhammad itu diingatkan kita umatnya Bapak Ibu. Ummati kata Rasulullah. Orang tua Pak, kalaupun mau meninggal dunia paling jago paling keras itu dipanggilnya anak, menantu paling dia bisa. Takkan dia panggil orang lain di Bapak Ibu. Kalaupun dia teringat sama anak menantunya saat mau meninggal. Kadang-kadang pun gak usah mikirkan anak menantu, mikirkan diri sendiri mau dicabut kok saja pun gak kena-kena. Ya Bapak Ibu ya kan, gak kena-kena. Paling
panggil anaknya, ini jadi tontonan. Ayah saya kalau dulu Jangan lupa ada air minum di atas pun. Kata dia kan, ada apa ya ini membagi-bagi warisan? Masih sempat bagi warisan ya kan Pak? Itu tanah sebelah kanan tuh, itu untuk mulai dia ya. Tapi hati-hati kalau tanah garapan, belum ada suratnya. Ya Allah. Kau yang belakang tuh, ingat kau itu dia kemudian nama yang kedua. Itu ruko jangan kau jual, kenapa ya? Itu punya Cina mau kau. Paling yang dipakai anak Bapak Ibu jemaah keluarga ini pikirkan. Kalau Rasul kata Nabi, aku tak mau berpisah dengan umatku di dunia Jibril sebelum ada jaminan keselamatan umatku di hadapan Allah. Maka malaikat Jibril Pak naik Pak ke hadapan Allah mengadukan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Itulah turun surat Ad-Duha Bapak Ibu jemaah. Surat Ad-Duha. Bukan tahu surat Duha ya kan Bu? Nah ya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai ayat kelima Bapak Ibu jemaah, ini ayat diulang-ulang malaikat Jibril diperdengarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ini diulang-ulang oleh malaikat Jibril. Apa rupanya artinya? Sesungguhnya Allah telah akan memberikan karunia kepadamu Muhammad sampai engkau merasa puas, kata Allah Ta'ala. Allah memberikan karunia kepada Muhammad, kata malaikat Jibril, sampai kau merasa puas, kata malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi Muhammad menangis Bapak Ibu jemaah, tersungkur bersujud kepada Allah, sudah dapat jaminan keselamatan umatnya di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaah, Muhammad ajukan dia Jibril, aku tak akan pernah ridha, aku tak akan pernah bahagia di surga, aku tak akan pernah merasa tenang di surga sampai masih ada umat yang masuk ke dalam neraka walau cuma satu orang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kadang-kadang aku mulai malas ya kan Bu? Setengahnya aku tantangan ngaji dengan ibu itu. Ya, banyak kaji yang mau sampaikan ibu. Ini baru keluar meja, terlagi air. Halaman sana. Setengah jam aku ceramah Bu, turunlah air. Nah itu menandakan aku ceramah salah 1 jam setengah lagi. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang mulai malas. Perkara paham tak paham itu nanti itu sampaikan ceramah di belum 17 saja. Tenang aja. Kalau bisa Ibu ambil yang disampaikan malam hari ini, kalau bisa kita laksanakan amalan-amalan yang diajarkan malam ini, insya Allah Bapak Ibu jemaah, ini mudah-mudahan manfaat kita. Ya kan? Tapi kalau tak sanggup lagi Bapak Ibu berpikir, ya kan? Udahlah jangan jalan di sini. Fenomen pura-pura nganggur aja harganya cuma ini. Sepanjang aku ceramah sama nganggur ada wakil. Ngerti Pak? Enggak juga. Enggak masalah juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang penting kita buatnya. Kita datang kemari karena cinta kepada Rasulullah. Kita maulid karena kita sadar kita ini umat yang dicintai Rasulullah, dan kita pun cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita syiarkan perayaan Maulid Nabi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mundurkan. Kuning. Kata Nabi kan gini dalam satu hadis Bapak Ibu, anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Kalian nanti, kata Nabi, akan dikumpulkan dengan siapa saja yang kalian cinta, kata Nabi SAW. Kan gitu ya kan? Jadi kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah Bapak Ibu, Allah bangkitkan kita nanti bersama golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jemaah, bahwa kita ini selain cinta kepada Rasulullah Ibu Bapak, kita juga bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bangga, Pak. Wajib kita bangga. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu Bapak jemaah yang dimuliakan Allah, dengan segala kehebatan yang dia miliki, ingin menjadi umat Nabi Muhammad kita ini, Bapak Ibu jemaah. Ingin. Tapi tak diizinkan Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, kalau kau mau ciptakan kekasih Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, Bapak Ibu, gak usah jauh-jauh lah ya Allah, aku aja jadikan Muhammad itu, kata Nabi Musa. Kata Allah, gak bisa. Musa kata Allah, kalaupun aku tak bisa jadi Muhammad itu, jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat gak kita ini, Bu? Dapat. Jaminannya Ustaz, ada lagi. Ya Muhammad, haramtul jannah ala sa'iril umami hatta tadkhulha ummatuka, kata malaikat Jibril. Ya Muhammad, surganya Allah haramkan untuk umat Nabi dan Rasul terdahulu sebelum umatmu lah nanti yang pertama sekali masuk ke dalam surga itu. Memang kita umat akhir zaman, Bu, yang badannya pendek-pendek, toge-toge, yang pesek-pesek, ya kan, Bu? Tapi kita ini, Bu, luar biasa istimewa. Surga Allah itu dikunci, Bapak Ibu jemaah. Sebelum kita lah umat Nabi Muhammad nih, nanti yang pertama sekali masuk ke dalam surga barulah umat Nabi Adam mengikut sampai umat Nabi Isa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kurang hebat apa kita niakan, Bu? Kurang hebat apa kita? Anak-anak ikut semangat maulid selama kampus ini. Maulidnya Ustaz. Awak panitia maulid juga ya, Bu, macam-macam dulu. Nanti-nanti mau semangat maulid, Bu, banyak sih orang, banyak. Ada yang pura-pura di depan teras sana, tutupnya pintu dengan gordennya kan, waalaikumsalam, ada suara. Padahal orang yang di dalam, tahu nyawa ada dia. Ketok-ketok Ustaznya kan, kayak ngintip-ngintip sore ketahuan juga keluar lewat dapur waktu ya kan, dari dapur dia keluar, mengelakkan panitia maulid. Nah kalau keluar lah, maulid bilang, sibuk aja, disergap marahnya semua. Katanya apa? Dari umat Nabi Muhammad. Sumbangan maulid, Pak, bilang. Ibu kali kalian. Maulid, Pak. Dia keluarkan 20.000, Pak. Merepetnya setengah jam merepet. Jangan menenggelamkan masyarakatnya. Yang kata, siapa menenggelamkan mau 20.000 aja bilangnya. Maulid kita itu, Pak. Jangan bermacam-macam semua ini ada. Oh, banyak macam orang. Katanya bangga dari umat Nabi Muhammad. Dikutip maulid selama kampus saja Bapak Ibu banyak belajar Allah. Maka dengan ini lah dengan cara waktu 20 menit lah, 20.000, 20 menit nasihat dari awak. Begitu dalam kantong ini dia bahas masuk ke mak, kopi dia awak, makasih awak. Oh bentar dulu, apa tuh Pak? Balik 15, 5.000 rupanya. Minta balik lagi 15. Giliran maulid Ustaz 6 orang datang, dia bikinnya anak 4. Satu kue 5.000 panitia kuat. Iya kan 5.000 dia betul kue. Tempor panitia 25.000 waktu datang. Mengeluarkan. Anak katanya bangga dari umat Nabi Muhammad. Jaminan diberikan Rasulullah, Bapak Ibu jemaah. Kalau kita tanya Ibu ya, kira-kira jumlah Nabi dan Rasul itu ada berapa, Bapak Ibu? 25. Itu yang kita tahu, jangan usah. Yang wajib kita ketahui ini. Sebenarnya 124.000, Bapak Ibu jemaah. Dari 124.303 sedangkan Allah dan Rasul. Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah pasti Nabi. Masa aku jelaskan di sini, jangan. Kalau ibu mau tahu, udah cari di Google lagi. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Bukan itu ya kan, Pak? Nah, dapat wahyu untuk diri sendiri. Nabi diturunkan dalam kalangan orang-orang yang sudah beriman, Pak. Kalau Rasul, Allah turunkan dalam kalangan orang-orang yang belum beriman. Rasul dapat wahyu, tugas yang menyampaikan kepada umat di masa itu, Bapak Ibu jemaah. Jadi Rasul sudah pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Dari 313 wajib kita ketahui 25 dari mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan la nabi ba'da, tak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Titik sebesar kepala itu. Kemarin ada nabi dari tebing tinggi, Pak. Jangan Ustaz. Ada nabi dari tebing tinggi jualan lemang. Nabi dari tebing kan. Aku tengok ya Allah. Terakhirnya masuk penjara ya kan, Pak. Karena nabi jualan lemang. Ada pula yang percaya, Pak. Kalau di Jawa kan banyak kan, Pak. Banyak. Ada nabi namanya Diman dengan Jawa. Ceramah
ceramah dia ada vokalis di depannya, Nabi yang kurang ion. Ya Allah ya Tuhanku, kok Nabi bisa kurang ion dalam hati orang? Kok ada Nabi? Mana salawatnya? Sallallahu alaihi wasallam. Gak kena Bapak Ibu jemaah. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya Pak, ada kesalahan nama. Mohon maaf. Tapi banyak terjadi Bapak Ibu jemaah. Di Jawa Barat lagi nama Asep aja, Asep jadi Nabi. Yang miris yang kita Bapak Ibu ada orang percaya Pak, ada orang beriman. Karena ajaran yang dibawa enak, gak usah bayar, karena hatinya banyak kan. Gak usah kena bertanggung. Jadi kita ngapain? Kita eleng-eleng aja, ingat-ingat jangan aja Pak. Banyak orang para sahabat tahu Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.